Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu dan saudara jamaah sekalian, sebelumnya mari kita selalu bersyukur pada Allah yang telah memberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmat hidayah yang Allah berikan pada diri kita masing-masing, dan juga nikmat yang lain yang Allah berikan pada diri kita secara khusus. Saat ini kita diberi kesehatan, kelonggaran, kewarasan, bisa menetapi amal soleh untuk thalabil ilmi, untuk acara menambah kefahaman kita masing-masing. Dan kepada semua perantara yang telah berjuang memperjuangkan agama Allah yang hak, mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diteruskan para sahabat, ulama sholihin, sampai pada diri kita masing-masing, semuanya kita syukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Dan kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang bisa menetapi amal solehnya untuk pengajian saat ini, disyukuri alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Selanjutnya, saudara sekalian, mari kita sama-sama mengingat atau mengoreksi diri kita masing-masing bahwa setelah Allah memilih kita sebagai orang iman, dijadikan orang yang bisa memahami Al-Quran, hadis secara utuh, dan kita di dalam mengetahui ibadah ini selalu diramut, dijaga, dibina, yaitu pembinaan peramutan, yaitu satu-satunya supaya tetap menetapi dan memberikan mempersungguh ibadah kepada Allah dengan berdasar Al-Quran dan hadis, dengan cara menetapi mengaji Quran hadis. Karena ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang lazim, yang sudah mafhum di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi kita istilah yang mengaji sejak zaman dulu, masyarakat kita ketika belajar agama, entah itu membaca Al-Quran tok atau membahas ilmu, ya sudah lazim dikatakan mengaji. Maka karena itu sudah istilah yang sudah mafhum di kalangan kita, ya kita di dalam menggunakan bahasa pun ya sesuai dengan bahasa masyarakat yang kita tempati ini. Seperti Rasulullah, seperti Allah pun juga mengutus utusan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, tidak menggunakan bahasa lain, ya bahasa kaumnya, sehingga para kaum bisa menetapi dengan mudah. Nah, dalam mengaji ini kita oleh para pengurus diajak untuk mengaji, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis secara utuh, karena urusan ibadah kepada Allah adalah tugas pokok yang Allah berikan kepada manusia. Terus oleh Allah, ibadah ini caranya ya juga sesuai dengan kehendak Allah, dilewatkan oleh para rasul, sehingga harus kita cari, harus kita mencari ilmu bagaimana ibadah itu sendiri, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Firman Allah, inada
sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattafaraqu bikum an sabili. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti. Jangan mengikuti jalan yang lain. Ketika kita mengikuti jalan lain, maka akan berpecah belah dengan jalan Allah. Kita sudah diperingatkan oleh Allah, ikutilah Al-Qur'an sebagai jalan yang lurus. Dalam kenyataannya, kita hidup di dunia juga banyak praktek-praktek ibadah. Berarti praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran adalah itu namanya beberapa jalan yang lain yang oleh Allah dilarang untuk mengikuti. Dan secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan taraktu fikum amroini lan tadilu matamasaktum bima kitabillah wa sunnati nabi. Aku Nabi telah meninggalkan dua perkara di kalangan kalian. Kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Maka ya Al-Quran dan hadis. Kita berpedoman mengkaji Al-Quran dan hadis, dijamin oleh Rasul tidak akan sesat. Kalau kita mengamalkan selain Quran dan hadis, ya ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fawarudun. Barang siapa yang mengamalkan suatu pengamalan tidak sesuai dengan perkara Nabi, maka amalan tersebut adalah ditolak. Alhamdulillah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bertemu dengan suatu golongan Islam yang dalam menjalankan agamanya dituntun dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Secara langsung ditunjukkan ini Qurannya, ini hadisnya, ini praktek caranya ibadah begini, sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tahu ilmu harus diamalkan, bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, karena juga banyak orang belajar ilmu hanya sebagai pengetahuan, bukan hanya banyak, lebih dari satu. Kalau bahasa Arab itu namanya sudah banyak. Jadi hanya belajar ilmu hanya sebagai pengetahuan. Bahkan ada cerita orang yang hafal Quran, hafal hadis, ternyata bukan orang Islam. Ya, kenapa tidak Islam? Baru tahu Quran hadis hafal betul, tapi nyatanya di sini mereka bukan orang Islam. Itu ada, bukan berarti kita ya kenyataannya seperti orang belajar belum tentu mengamalkan ilmunya. Lah kita di dalam agama ini oleh Allah dan Rasul juga dimantapkan, sudah diamalkan. Karena tujuan pokok kita beribadah adalah untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Allah berfirman, wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga diwariskan karena amal kalian. Jadi karena amal kita yang diberikan surga, bukan karena yang lain, bukan karena ilmunya. Nah, terus untuk melancarkan kita beribadah kepada Allah secara pribadi masing-masing juga perlu perjuangan untuk membela agama Allah ini. Secara pribadi kita untuk beribadah juga harus berjuang, memperjuangkan dengan diri, dengan harta kita masing-masing. Allah berfirman, jaitu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian dalam agama Allah dengan harta dan diri kalian. Maka perjuangan dalam Islam ya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sebagai umatnya harus mengikuti, berjuang dengan harta dan tenaga, keadaan apapun. Terus kita selalu di dalam ibadah ini selalu berhubungan dengan sama-sama orang iman. Karena dengan selalu berhubungan sama-sama orang iman, ya otomatis ya keimanan akan terjaga. Ketika kita sebagai orang iman tapi hubungannya kita tidak bergabung dengan orang iman, ya lama-kelamaan keimanan terkikis, ya, tidak terasa. Tapi kalau kita selalu berhubungan dengan orang iman, maka akan terjaga dengan baik. Kelima, sebagai kuncinya kita harus taat kepada peraturan Allah, Rasul, dan semua ijtihad yang sudah ditentukan berdasarkan Quran dan hadis. Dan kalau kita bisa menetapi semuanya itu dengan
kita niati karena Allah, bukan karena yang lain, ya hanya untuk karena Allah, yaitu secara singkat berdasarkan firman Allah, karena Allah adalah yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adzabah, bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Hadis, inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi karena Allah punya harapan di sisi Allah yaitu surga, dan takut karena takut dengan siksa Allah, neraka Allah. Itu saudara sekalian, dari urusan ibadah harus kita jaga diri kita masing-masing. Seterusnya, di dalam kita menghadapi bulan Ramadan di tahun ini, keadaan apapun ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mensukseskan pengamalan-pengamalan di bulan Ramadan, yaitu sukses puasanya, sukses sholat tarawihnya, sukses baca Qur'annya, sukses dalam meraih Lailatul Qadar, dan sukses zakat fitrahnya. Ini amalan-amalan yang secara pokok yang berada di dalam bulan Ramadan. Adapun amal yang lain juga banyak. Nah, di sini bagaimana kita bisa secara khusus, yaitu mensukseskan membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Al-Quran adalah firman Allah, pedoman hidup manusia. Bahkan Allah juga berfirman, Quran adalah sebagai hudalinas, sebagai petunjuk manusia, rahmatal lil mukminin, sebagai rahmat bagi orang iman. Jadi petunjuk manusia secara umum sebagai petunjuk, tapi kesemuanya ini orang yang bisa menerima petunjuk tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang yang iman, yang dengan beriman tersebut akan mendapatkan rahmat di sisi Allah. Bahkan kefadolan dalam membaca Al-Quran juga banyak sekali. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 kebaikannya. Saya tidak mengatakan alif satu huruf, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu kefadolan dalam membacanya. Apalagi kefadolan dalam mengamalkannya lebih dari itu. Al-Quran safiun musafa wa makhilun musodak man jalahu amamahu qadau ilal jannah wa man jalu khalfahu saqau ilanar. Al-Quran adalah safiun musafa, satu yang mensafaati, yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Wa makhil musodak, dan pelapor yang diterima laporannya. Apapun yang dilaporkan Quran nanti diterima oleh Allah. Nah, terus barang saya menjadikan Quran di depannya dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan menuntun orang tersebut menuju ke surga. Dan barang siapa menjadi Quran di belakangnya, Al-Quran di belakang berarti dalam hidupnya dia mengikuti hawa nafsunya, tidak menyesuaikan dengan Al-Quran, maka Quran tersebut akan menggiring, mendorong orang tersebut menuju ke dalam neraka. Itu kefadolan bagi orang membaca dan mengamalkan isinya.
Nah, secara khusus dalam membaca Al-Quran ini, saudara sekalian, beberapa yang harus kita pelajari atau yang kita pahami membaca Al-Quran dengan cara tartil warattilil Qur'ana tartila. Kalau lebih bagus, kalau suaranya enak ya lebih baik lagi. Karena juga ada sunahnya, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maksudnya menghiasi Al-Quran itu bukan ya suaranya suara kuelek terus saya nggak mau baca Quran, tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam suatu hadis juga menegaskan ghanu bil Quran laisa mina malam yagun bil Quran wabaku fa'ilam tabaku alal wa'ilam takadiru alal buka fatabakau. Kalianlah menggunakan, maksudnya ya melakukan Quran. Orang yang tidak melakukan Quran itu bukan golonganku. Maksudnya melakukan ya dibuat indah semampunya. Membuat indah semampunya ini bukan seperti nyanyian, tapi bahkan dalam riwayat Rasul juga menjelaskan baca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan bahasa Arab, maksudnya dengan umumnya baca orang Arab. Maksudnya ya lagunya ya sesuai dengan orang Arab, diusahakan jangan menggunakan lagu Dandang Gulo, terus apa itu benda aja seperti Jawa nih, banyak sekali ya tidak sesuai, karena itu tidak akan menyentuh hati. Kalau Al-Quran itu bahasa Arab ya lagunya dengan Arab bisa memahami, bisa menyentuh hati. Bahkan Rasul juga menerangkan wabakau, menangislah. Kalau kamu tidak mampu ya berusaha untuk menangis. Maksudnya terbawa dengan tadabbur isi dalam Quran, bukan lagunya. Jadi karena terbawa isinya sehingga bisa meresapi, sehingga bisa menangis. Itu karena yang paling pokok dalam membaca Al-Quran, melakukan Quran, yang paling pokok adalah baik suaranya bisa membangkitkan tadabbur Quran, bisa membangkitkan pemahaman Quran, bisa menjadikan khusyuk, bisa khudu', terus akhirnya yang paling pokok bisa mentaati dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang paling pokok. Jadi kita bisa mentaatinya isi dari Quran tersebut. Maka alhamdulillah secara khusus saudara sekalian, kita ini tiap hari diajak untuk mengaji Quran, sehingga sedikit demi sedikit yang kita baca bisa memahami isinya, walaupun tidak secara total, tapi minimal ya berusaha sedikit demi sedikit sehingga bisa itu tadi bisa menghayati. Karena kita sudah menghayati isi Al-Quran ya, maka dalam kehidupan sehari-hari dalam membaca pun bisa tartil dan bisa baik. Itu beberapa hal dalam membaca Al-Quran, kefadulan yang Allah berikan pada kita sebagai umat Islam ini. Jadi Al-Quran sudah luar biasa. Kita tidak seperti kitab-kitab yang lain, maksudnya dengan membaca itu sudah menjadikan pahala ya, walaupun kita mungkin ya berapa persennya mungkin belum mampu untuk menghayati sepenuhnya, itu sudah menjadi nilai pahala. Bahkan ada kefadulan yang luar biasa diriwayatkan dalam Sunnah At-Tirmidzi, man saghal Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu abdalla mimma utiya sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dalam urusan Al-Quran, tersibukkan untuk membaca Quran, sehingga karena sibuknya itu tidak sempat untuk berdoa, maka Allah atau orang tersebut akan diberi lebih utama daripada orang-orang yang meminta.
Berarti disimpulkan kita baca Quran andai kata tidak berdoa pun itu sama dengan sudah nilai sudah lebih baik daripada orang yang berdoa. Itu maka apalagi di bulan Ramadan kita dalam keadaan puasa pahalanya ditingkatkan, terus dalam puasa doanya orang berpuasa juga mustajab, sehingga doanya mustajab tersebut ditambah kita baca Quran, otomatis itu sudah lebih daripada berdoa. Maka kita sempatkan, kita targetkan diri kita masing-masing untuk baca Quran lah. Kalau kita baca Quran bisa mentargetkan, itu akan bisa semangat. Tapi kalau tidak punya target ya seenaknya sendiri ya. 1 bulan mungkin tidak khotam, tapi kita target, setelah kita target terus kita target itu buat target per hari minimal. Mungkin targetnya 1 bulan khatam 3 kali atau 5 kali. Terus kita turunkan per hari, berarti kita cari waktu untuk baca Quran. Waktunya yang longgar hari waktu apa ya masing-masing. Alhamdulillah kita oleh Allah dalam baca Quran juga tidak dibatasi, dimanapun, di rumah, di masjid, mungkin apalagi yang sudah hafal Quran dengan jalan pun sudah berjalan naik kendaraan juga membaca. Itu kefadilan bagi orang yang sudah diberi kefadilan hafal Al-Qur'annya. Yang belum hafal ya di rumah masing-masing berusaha menyempatkan waktu, jangan sampai kita malah kalah dengan yang lain, kalah dengan HP-nya, lupa untuk Al-Qur'annya. Itu beberapa hal yang harus kita pahami, kita jaga di kita masing-masing. Yang pokok, Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkhotamkan minimal sekali. Lah bagi yang belum bisa, ya berusaha untuk belajar. Bahkan kalau orang yang belajar pahalanya lebih utama. Man korakan bahwa mahirun bahwa ma'al malaikati waman korataca falahu ajroni, yaitu barang siapa yang membaca Quran dengan mahir maka dia bersama para malaikat. Bagi orang yang belajar kok masih jono blekak-bleku dari blekak-bleku maka mendapat pahala 2 karena sulitnya untuk baca. Karena orang kadang-kadang juga baca sulit kan ya, dari pembawaan mau wangel gitu ya, itu tetap mendapat nilai pahala oleh Allah, dihargai gitu. Maka jangan malas belajar. Bagi yang sudah lancar untuk mengkhotamkan, ya kita diberi petunjuk minimal khotam sekali. Alhamdulillah, jazakumullah yang bisa sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.